Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati Ramadhani Hartono. Saya Alvin Zoimani. Saya Khalifatul Jannah. Saya Filisila. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep gender dalam Islam. Mari simak penjelasannya. Saya Khalifatul Jannah akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu kesetaraan derajat kemanusiaan atau dalam istilah Arab disebut sebagai basyariah. Di sini kita akan membahas konsep dasar mengapa dalam Islam posisi laki-laki dan perempuan itu setara. Titik beratnya ada pada konsep nafs wahidah. Secara harfiah, Islam menegaskan bahwa seluruh manusia itu diciptakan dari satu jiwa yang sama. Artinya apa? Artinya secara hakikat penciptaan tidak ada satu gender yang dianggap lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya hanya karena asal-usulnya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki titik awal yang sama di mata Sang Pencipta. Untuk memperkuat argumen ini, ada dua landasan utama dari Al-Quran yang kita gunakan, seperti yang bisa dilihat. Pertama, Quran Surah An-Nahl ayat 97. Ayat ini menjelaskan bahwa janji kehidupan yang baik diberikan kepada siapa saja yang mengerjakan kebajikan dalam keadaan beriman, tanpa memandang apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi, balasan atas kebaikan atau sifatnya netral gender. Yang kedua, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini ditegaskan secara eksplisit bahwa indikator kemuliaan di sisi Allah itu hanya satu, yaitu ketakwaan. Kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin, suku, atau sosial status, melainkan dari kualitas hubungan dan kepatuhan kita kepadanya. Jadi, dalam pilar pertama ini kita sepakat bahwa secara fundamental derajat kemanusiaan kita adalah setara. Dan untuk penjelasan selanjutnya mengenai perbedaan fungsi dan tanggung jawab akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan fungsi dan tanggung jawab. Nah, dalam konsep fitrah, Islam mengakui adanya perbedaan alamiah antara laki-laki dan perempuan. Namun, perbedaan ini bukan untuk menciptakan hierarki atau tingkatan siapa yang lebih tinggi, melainkan untuk membentuk peran yang saling melengkapi dan komplementer. Nah, laki-laki dan perempuan secara alami diciptakan berbeda, namun tidak menentukan siapa yang lebih tinggi maupun rendah. Justru adanya perbedaan ini untuk saling melengkapi. Nah, setiap gender memiliki potensi, kekuatan, dan tanggung jawab yang unik, dan keduanya diperlukan untuk membangun masyarakat yang seimbang dan harmonis. Nah, laki-laki dan perempuan ini memang diciptakan untuk berbeda potensi atau tanggung jawab. Nah, ini diperlukan untuk keseimbangan dan keharmonisan. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Saya Alvin Nurimani akan melanjutkan presentasi slide ketiga, yaitu memahami perbedaan mendasar antara keadilan dan kesamaan dalam perspektif Islam. Seringkali kita mencampur adukan keduanya, padahal secara filosofis keduanya sangat berbeda. Inti 1. Definisi keadilan versus kesamaan. Dalam Islam, keadilan bukanlah memberikan jumlah yang sama persis kepada semua orang, sama rata, sama rasa. Melainkan keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya. Bayangkan jika kita memberikan sepatu ukuran 42 kepada semua orang agar sama. Bagi yang kakinya ukuran 38, ini bukan keadilan, tapi beban. Keadilan yang sesungguhnya adalah memberikan sepatu sesuai ukuran kaki masing-masing agar fungsinya maksimal. Inti 2, studi kasus pembagian waris 2:1. Mari kita lihat contoh yang paling sering disalahpahami. Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan rasio 2:1, secara angka ini memang tidak sama. Tetapi secara sistematik, inilah bentuk keseimbangan. Mengapa demikian? Tanggung jawab laki-laki angka 2 diberikan kepada laki-laki memikul beban finansial penuh. Ia wajib membayar mahar, menafkahi istri, anak, bahkan dalam beberapa kasus kerabat dekatnya. Uang warisan tersebut bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kantong keluarga. Hak istimewa perempuan.
Angka 1 yang diterima perempuan adalah bersih milik pribadinya. Dia tidak memiliki kewajiban syariat untuk menafkahi siapapun. Harta warisannya bisa ia simpan atau diinvestasikan sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Kesimpulannya, keadilan adalah keseimbangan. Jadi jika kita melihat dari sisi beban kewajiban, maka rasio 2:1 ini justru melindungi perempuan dan memastikan laki-laki memiliki sumber daya untuk menjalankan kewajibannya. Islam tidak melihat angka secara mentah, melainkan melihat fungsionalitas dan tanggung jawab yang menyertainya. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang hubungan yang saling melengkapi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, ada filosofi yang sangat indah dan sangat mendalam. Bersumber dari Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang mana bunyinya, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ayat ini adalah ungkapan metaforis yang bermakna suami adalah pakaian bagi istri dan begitupun istri adalah pakaian bagi suami. Kata pakaian di sini bukan hanya kiasan biasa, melainkan memiliki makna yang sangat penting. Yang pertama, yakni pakaian untuk melindungi, yakni pasangan yang saling menjaga dari hal-hal buruk. Yang kedua, yakni pakaian untuk menutupi kekurangan, yang artinya pasangan yang saling menjaga dan tidak mengumbar aib satu sama lain. Yang ketiga, yakni pakaian untuk memberikan keindahan, yang maknanya pasangan yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, yakni pakaian untuk memberikan kenyamanan, yang maknanya adalah pasangan yang saling menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam hubungan. Jadi, hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah bukan hanya hubungan yang kaku, melainkan hubungan yang hidup, penuh kasih sayang, dan saling melengkapi. Islam memandang hubungan gender sebagai kemitraan spiritual, bukan persaingan. Artinya, baik lelaki ataupun perempuan memiliki tujuan yang sama, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja sama di kehidupan, bukan malah saling mengalahkan. Dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki peran yang sangat bernilai. Laki-laki sebagai pemimpin bukan berarti lebih unggul, melainkan mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Begitu pula dengan perempuan, dengan perannya yang sangat mulia, terutama dalam membangun keluarga dan juga membangun generasi selanjutnya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam yang ditekankan adalah tanggung jawabnya. Seperti dalam sebuah tim, semua orang memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi setiap orang berkontribusi untuk tujuan yang sama. Untuk penutupnya, mari kita rangkum inti dari pembahasan ini. Yang pertama yakni kesetaraan berbasis takwa. Di dalam Islam, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Yang kedua yakni keadilan proporsional, yang artinya dalam Islam keadilan tak harus sama, tetapi sesuai dengan peran dan kebutuhannya. Yang ketiga yakni sinergi dan harmoni. Tujuan akhir sebuah hubungan adalah menciptakan atau membangun kehidupan yang harmonis. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung, bukan saling mendominasi. Dan harmoni sendiri tercipta ketika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa Islam mengajarkan hubungan yang saling melengkapi dan penuh keseimbangan. Bukan tentang siapa yang lebih tinggi, melainkan tentang bagaimana untuk saling menguatkan. Hubungan yang ideal adalah hubungan yang saling mendukung, saling menghargai, dan berjalan bersama menuju tujuan yang sama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai konsep gender dalam perspektif Islam.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.